aman tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba, mari
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku bertahan, Kau harapan, aku sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Dan saya menyambut jemaat yang ada di Reform Exodus Community Kutisari. Marilah kita dengan ucapan syukur memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita semua bangkit berdiri menyiapkan hati kita di dalam doa teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena
sesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat Tuhan, ambillah waktu untuk meresponi kebaikan Tuhan dan memohon ampun atas segala kesalahan kita. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Maha mulia dan terindah Yesus. Kasih-Mu sungguh besar ya Tuhan, tetapi seringkali kami tidak menghargainya. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Kami sangat sombong merasa mampu berjalan sendiri untuk melakukan hal ini dan itu tanpa Tuhan. Tetapi kami sadar ya Tuhan, kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu. Bahkan untuk dapat menyadari kesalahan-kesalahan kami pun butuh anugerah-Mu. Ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kemanakah kami dapat berharap jika bukan kepada-Mu ya Yesus Kristus, yang karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu kami beroleh hidup. Kami kembali menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur telah menerima anugerah keselamatan dari-Mu. Kiranya anugerah-Mu yang terus menopang kami, memampukan kami untuk dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah petunjuk hidup baru. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kiranya setiap kita yang percaya kepada-Nya terus mencari dan menghargai persekutuan dengan Allah, sumber berkat dan kebahagiaan yang pasti. Mari jemaat, saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kalsedon. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahiannya mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak, Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Mari jemaat, bertepuk tangan buat Tuhan yang sudah memberikan kehidupan buat kita. Dalam bahaya dan kegelapan, Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah Kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku, hanya di dalam-Mu keselamatanku. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Saat ku tersandung, saat ku jatuh, saat ku jauh, kasih-Mu menggapaiku. Kau tak biarkan, Kau bersamaku, kasih anugerah-Mu yang menopangku. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Tiada satu pun dapat pisahkan, maut tak lagi berkuasa. Demi Kristus bebaskanku, pegang hidupku. Tiada satu pun dapat pisahkan, maut tak lagi berkuasa. Demi Kristus bebaskanku, pegang hidupku. Puji Allah, Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku.
beside me. I give my life to the potter's hand. Engkau adalah penjunan kami dan kami hanyalah tanah liat-Mu ya Tuhan. Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan dan kesenangan-Mu sendiri. Dan dengan memuliakan Engkau dan mencari kesenangan di dalam Engkau, kami menemukan kebahagiaan kami yang sejati. Kami lemah, terbatas dan berdosa, kami seringkali sesat pada jalan kami. Karena itu kami membutuhkan kasih karunia-Mu yang terus-menerus menegur, menguatkan kami, menghibur kami, membawa kami kembali kepadamu ya Tuhan. Supaya pikiran kami dikuasai oleh kemuliaan-Mu dan hati kami dikuasai oleh kesenangan-Mu. Tuhan, kami sungguh berdoa kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Berbicaralah lebih kuat daripada kata-kata hamba-Mu. Berbicaralah melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau harapkan. Kami semua berdoa kiranya momen ini menjadi momen perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Kami benar-benar mendapatkan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kami benar-benar melihat keberhargaan Kristus dan keindahan Injil di dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kami juga ingin menyerahkan untuk para remaja yang sebentar lagi kembali ke tempat mereka masing-masing, di kelas mereka, untuk belajar firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau juga menyertai mereka, supaya sejak remaja mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tolong semua pembina yang ada, hamba Tuhan yang melayani, supaya mereka benar-benar bisa menyampaikan Injil sejelas mungkin. Dan kiranya Roh-Mu bekerja sama seperti Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami sekarang. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, untuk adik-adik remaja dipersilahkan ke ruangannya masing-masing. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekadar mengingatkan kita saja bahwa tema kita tahun 2021 adalah Togetherness, what we value and do. Kebersamaan, apa yang kita hargai dan apa yang kita lakukan. Kita sudah mendengarkan puluhan khotbah bagaimana kita membangun kebersamaan. Dan selama beberapa bulan terakhir kita juga belajar tentang musuh-musuh kebersamaan. Hal-hal apa saja yang bisa mengganggu dan merusak kebersamaan kita. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu tentang kebebasan. Mendengar kata kebebasan, kita semua suka. Kita tidak suka terikat, tidak suka dikekang, kita suka melakukan apapun yang kita inginkan. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, orang ingin ada kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan itu sesuatu yang bisa positif, bisa negatif. Tidak semua orang yang menginginkan kebebasan paham apa arti kebebasan. Kalau saya boleh menggambarkan, kebebasan itu seperti air. Kita baru-baru ini mendengar kabar duka, beberapa daerah mengalami banjir bandang, banjir yang sangat besar sekali di Malang, di Batu, kemudian di Pasuruan kalau saya tidak salah, dan di beberapa tempat yang lain terjadi banjir bandang. Saudara, sebetulnya air itu kalau kadarnya tepat dan kalau alirannya mengikuti tempatnya, air itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kadarnya terlalu banyak dan tidak mengikuti alirannya, maka akan menghasilkan bencana. Seperti itulah kebebasan. Kebebasan kalau seperlunya dan kalau ada aturannya, maka kebebasan itu menjadi sesuatu yang membawa manfaat bagi banyak orang. Tapi sekali kebebasan itu terlalu banyak dan tidak ada aturannya, maka akan membawa bukan manfaat, tetapi mudarat bagi banyak orang. Ada banyak orang berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun seperti yang dia mau. It's my life, katanya gitu kan ya. Semboyannya it's my life, YOLO, you only live once. Jadi kita lakukan apapun yang menyenangkan hati kita. Atau paling tidak ada orang yang berkata begini, yang penting yang kamu lakukan
tidak mengganggu orang lain. Bukankah kita beberapa kali mendengar orang berkata begini, yang penting saya tidak mengganggu orang lain. Berarti apapun yang dilakukan orang ini tidak masalah, karena dia tidak mengganggu orang lain. Berapa banyak di antara kita pernah mendengarkan kalimat ini? Kalimat ini adalah kalimat yang keliru, tanpa Alkitab pun kita tahu kalimat ini keliru. Kenapa keliru? Coba pikirkan sebuah skenario. Ada seorang kaya, sangat kaya sekali. Dia bisnisnya tidak kotor, tidak merugikan orang lain, dia sangat kaya sekali. Dan hasil kekayaannya itu, pekerjaannya dia habiskan untuk berfoya-foya, hidup mewah, menikmati hidupnya tanpa batas. Tidak ada yang dia tidak ambil. Pokoknya dia habiskan kekayaannya dia untuk bersenang-senang. Padahal orang-orang di sekelilingnya dia sangat membutuhkan bantuan. Seandainya dia tidak memberikan bantuan kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah orang ini berbuat salah? Dalam hati kita pasti berkata salah. Kalau saya tanya, apakah orang ini merugikan orang-orang di sekelilingnya dia? Tidak. Dia tidak melakukan apapun kok. Orang ini doing nothing. Tapi doing nothing ternyata bisa salah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang penting aku tidak mengganggu orang lain, berarti yang aku lakukan pasti benar, pasti tidak salah. Orang ini tampaknya berhalusinasi. Tampaknya dia sedang dikuasai oleh sebuah ilusi. Hari ini kita akan belajar bahwa kalau kita bicara tentang kebebasan yang sejati, maka kebebasan sejati bukan cuma memberikan kebebasan yang mutlak, apapun yang mau kita lakukan. No, itu bukan kebebasan yang sejati. Kebebasan sejati mengajak kita untuk peduli. Saya ulang sekali lagi. Kebebasan sejati bukan memberi ruang kita melakukan apapun sesuka hati. Tapi sebaliknya kebebasan yang sejati mengajak kita untuk peduli. Peduli pada orang lain. Dan mari kita membaca Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 13-15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Surat Galatia adalah surat yang paling emosional dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Di dalamnya ada ungkapan-ungkapan yang sangat keras menurut banyak orang. Dan ungkapan-ungkapan yang dipakai Paulus tampaknya sangat keras sekali, sangat tegas. Bahkan beberapa Paulus mengatakan, mengapa kamu begitu bodoh? Orang yang memaksakan sunat lebih baik mengebirikan dirinya saja. Wah, ungkapan-ungkapannya mengagetkan kita. Ada di dalam surat Galatia. Karena Paulus sedang menghadapi persoalan yang sangat serius. Yaitu jemaat Galatia diperhadapkan pada Injil yang palsu. Injil yang palsu. Yang mengatakan bahwa manusia diselamatkan oleh perbuatan baik. Yang mengatakan bahwa kalau kita mau diselamatkan, kita harus disunat dan harus menaati seluruh perintah hukum Taurat. Percaya Yesus saja tidak cukup. Ini adalah ajaran sesat, Injil palsu yang disebut oleh Paulus. Makanya Paulus ketika menulis surat Galatia, bahkan dia tidak sempat berbahasa basi seperti biasanya, dalam tanda kutip bahasa basi, sebagai budaya kuno menulis surat. Misalnya, salam dari Paulus kepada jemaat ini, salam sejahtera, lalu ada doa, ada ucapan syukur. Paulus tidak pakai doa, tidak pakai ucapan syukur. Habis salam, langsung to the point, dia bahas persoalannya. Dengan kalimat-kalimat yang sangat tegas sekali. Karena situasinya sangat genting. Di teks yang kita baca, Paulus membahas tentang kemerdekaan di dalam Kristus dan bagaimana kita meresponi kebebasan itu. Jadi pertama saya akan menerangkan apa yang dimaksud dengan kebebasan di dalam Kristus, kemerdekaan di dalam Kristus. Lalu kita akan melihat bagaimana kita seharusnya memberikan respons terhadap kemerdekaan itu. Dan langsung saja kita membaca ayat yang ke-13a. Paulus berkata begini, saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kalau kita membaca bagian ini, seolah-olah bagian ini biasa saja ya. Bunyinya cuma begitu. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka.
Tapi kalau kita melihat di dalam teks Yunaninya, dan saya mau tunjukkan teks Yunaninya, Bapak Ibu Saudara nggak usah bingung ya. Tidak usah dibaca, karena saya tahu Bapak Ibu Saudara nggak bisa baca. Nah, teks Yunaninya yang ada di bawah itu bunyinya adalah Humeiskar ep eleutheria ekletete adelphoi. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih begini. Kata humeis pertama muncul itu kata kalian. Kalian, terus ada kata karena, gar gitu kan. Ep eleutheria, kepada kebebasan, kepada kemerdekaan, kemudian ekletete, kalian telah dipanggil, baru ditutup adelphoi, saudara-saudara. Jadi kalau mengikuti teks Yunaninya, Paulus tampaknya menekankan tentang humeis, kalian ditekankan. Kenapa bisa begitu? Mari saya terangkan dikit ya tentang bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani itu kalau satu kata kerja sudah di dalamnya include subjek. Kalau bahasa lain kan tidak ya, subjeknya sendiri, kata kerja sendiri. Dalam bahasa Yunani, kata kerja sudah include subjeknya di situ. Entah saya, entah dia, entah kamu, entah kalian, tunggal jama, orang pertama, kedua, ketiga, semuanya sudah include di kata kerja. Jadi, kalian dipanggil itu sebetulnya sudah ada di kata ekletete, itu sudah muncul di sana. Tapi Paulus ingin memberikan penekanan dengan menambahkan kata humeis. Kalian, subjek eksplisit, kalian diletakkan di depan. Walaupun kalau tanpa humeis, subjek yang eksplisit, artinya sudah jelas sebetulnya. Kalian dipanggil. Tapi Paulus memberikan penekanan, subjeknya diulang dan ditaruh di depan. Karena memang Paulus sedang mengontraskan antara penerima surat dengan orang-orang yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Paulus menyebut penerima suratnya sebagai saudara, dan ini merupakan kontras terhadap orang yang ada di atasnya. Saya bacakan ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Ayat 12, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Lalu Paulus mengatakan, kalian dipanggil untuk merdeka. Paulus membedakan orang-orang ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk merdeka di dalam Kristus. Berbeda dengan orang-orang yang mengkamirkan adonan tadi, para pengajar sesat tadi, orang-orang yang masih terikat dengan sunat dan Taurat. Kita beda dengan mereka. Jadi sekali lagi, kita perlu tahu status kita yang berbeda dari orang lain. Status kita di dalam Tuhan harus kita pahami dengan baik. Kalau dalam istilah saya selalu menyebut begini. Identitas menentukan aktivitas. Sebelum kita melakukan sesuatu aktivitas, kita perlu tahu siapa kita, identitas. Alkitab selalu memberitahu identitas kita dulu, baru aktivitas kita apa. Dan di sini kita diberitahu kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Tapi apa maksudnya merdeka di dalam Kristus? Merdeka di dalam Kristus artinya adalah kita tidak lagi di bawah kutuk hukum Taurat. Kita tidak lagi dikuasai oleh kutuk hukum Taurat. Dan saya akan membacakan beberapa ayat supaya kita paham. Pasal 5 ayat 3 dikatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, para pengajar sesat itu, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Lalu pasal 3 ayat 10 Paulus berkata, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kenapa? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak mungkin ada orang yang bisa memenuhi seluruh perintah hukum Taurat. Maka yang dilakukan Allah di pasal 4 ayat 4 dan 5 begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita semua berada di bawah murka Allah. Kalau kita punya pikiran, hukum Taurat bisa menyelamatkan kita. Ketaatan kepada hukum Taurat harus total, harus 100%. Harus seluruh hukum Taurat. Di tempat lain, Yakobus pasal 2 berkata begini, kalau kita menaati seluruh perintah,
melanggar satu, kita bersalah terhadap seluruhnya. Jadi pilihan saudara dan saya, kalau mau usaha sendiri untuk selamat, pilihannya begini. Mau menaati semuanya atau tidak perlu semuanya. Karena kalau satu saja dilanggar, semuanya menjadi percuma. Dengan konsep semacam ini, siapa yang bisa menyelamatkan dirinya? Tapi sayangnya, ada banyak orang Kristen yang punya pikiran mirip-mirip dengan pengajar sesat ini. Contohnya, saya berapa kali dalam seminar maupun percakapan pribadi, saya ditanya begini, Pak, bagaimana kalau pada akhirnya saya itu, di akhir hidup saya berbuat dosa? Apa saya masuk surga? Lalu dikasih contoh. Contohnya apa? Ada pendeta baru pulang khotbah KKR yang bertobat ratusan. Lalu dia pulang dalam keadaan capek. Mobilnya dia disalib oleh orang lain. Dia tidak terima, dipotong jalannya oleh orang lain kan gitu. Wah, dia nggak terima. Lalu dia kejar mobil itu, kejar-kejaran, akhirnya kecelakaan dan pendetanya mati. Berarti pendetanya pada waktu mati kan berbuat dosa, Pak. Ya, saya bilang gitu. Pendetanya masuk mana, Pak? Ya tergantung kan ya, kecelakaannya parah nggak? Kalau nggak parah masuk rumah sakit, kalau parah masuk kuburan. Yang pasti masuk koran, surat kabar. Saya menangkap bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang keliru sebetulnya. Orang ini mengasumsikan sesuatu yang salah. Dan dengar baik-baik ya, kadangkala asumsi ini kita miliki. Kita berpikir begini, saya masuk surga karena saya tidak punya dosa. Saya masuk surga kalau di akhir hidup saya tidak berbuat dosa. Dan saudara perlu tahu, kalau saudara punya konsep begini, saya pastikan saudara pasti masuk neraka. Coba bayangkan, Tuhan lo bilang begini, kalau kamu sempurna, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Matius pasal 5. Coba saudara pikir, selain saya siapa yang bisa memenuhi ayat tadi? Nggak ada kan saudara, apalagi saya. Nggak ada orang yang bisa sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi kalau saudara mau selamat karena usaha sendiri, maka saudara harus benar-benar baik 100%. Dan kita nggak punya harapan untuk itu. Makanya kegagalan kita dilakukan oleh Yesus Kristus. Itulah yang disebut kemerdekaan di dalam bagian ini. Kita berada di bawah perhambaan hukum Taurat. Kita berada di bawah murka Allah, kutukan hukum Taurat. Tapi Kristus datang sebagai manusia, dia hidup dengan sempurna, memenuhi seluruh tuntutan hukum Allah. Dan dengan hidupnya yang sempurna, dia memberikan hidupnya menggantikan saya dan saudara. Sehingga keberhasilannya dia menjadi keberhasilan saya dan saudara. Sehingga kita bisa berkata, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Luar biasa beritanya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita harus memberikan respons. Dan respons itulah yang akan kita pelajari sekarang. Ayat 13b sampai 15 saya bacakan dengan cepat. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Banyak orang berpikir bahwa kasih karunia itu merupakan izin untuk melakukan apa saja. Mereka lupa bahwa kasih karunia yang menyelamatkan adalah kasih karunia yang mengubahkan. Banyak orang berpikir everything is grace, grace is everything, kemudian I can do everything. No. Itu konsep yang keliru sekali. Itu akan menghasilkan kasih karunia yang murahan. Kalau boleh saya pinjam istilah dari Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan pendeta terkenal pada zaman pemerintahan Nazi di Jerman. Dia menyebut itu sebagai cheap grace, anugerah yang murahan, yaitu forgiveness without repentance. Salah satunya, pengampunan tanpa pertobatan. Berpikir bahwa karena semua hutang dosa kita dibayar oleh Kristus di atas kayu salib, dosa masa lalu, masa kini, masa akan datang, semua sudah dibayar. Karena itu kita boleh melakukan apapun, berdosa semau kita. Kenapa? Semuanya sudah dibayar. Jadi gambarannya itu seperti gini. Ada orang kaya memberitahu saudara, restoran ini sudah tak kasih uang 1 miliar. Kamu makan sepuasmu, terserah. Lalu saudara pikirnya gini, wah
Sungguhan, sungguh. Semua boleh dimakan. Boleh gitu. 24 jam saudara makan terus, makan terus, makan terus, makan terus. Orang akan menyebut saudara itu orang yang rakus, orang yang gila, orang yang konyol, membahayakan diri sendiri. Beberapa orang Kristen pemikirannya sama. Berpikir bahwa karena Kristus sudah membayar lunas semua dosa-dosa kita, bahkan kita ini telah dibayar dengan lunas tubuh kita. Mungkin bagi sebagian kita, satu-satunya harta kita yang kita dapatkan bukan pakai angsuran dan cicilan. Mungkin adalah tubuh kita yang dibeli Tuhan, lunas, dibayar. Bersyukurlah minimal ada satu yang saudara tidak perlu susah-susah membayar angsurannya atau uang mukanya. Ada orang yang punya pikiran karena itu kita boleh melakukan apa saja. Keliru. Saya mau mengingatkan kita begini. Dosa-dosa kita itu bukan diabaikan, tetapi dibereskan. Bukan diabaikan, tetapi dibereskan. Allah tidak menutup mata terhadap dosa, tetapi dia melihat pada karya penebusan Kristus yang sempurna. Dosa-dosa kita itu bukan diabaikan Allah loh, tapi dibereskan Allah. Allah bukan tidak melihat dosa kita, Allah melihat dosa kita. Tapi dia lebih memilih untuk melihat kepada Kristus, karena Kristuslah yang akan membereskan semua dosa-dosa kita. Jadi jangan berpikir karena Kristus menanggung dosa kita diabaikan. Bukan. Dosa kita dibereskan, bukan diabaikan. Amin. Mata Allah terlalu suci untuk membiarkan dosa kita berlalu begitu saja. Makanya Allah membereskan itu karena kasih-Nya. Nah, sebagai wujud respons kita, ada 3 hal yang Paulus sebutkan di sini. Pertama adalah larangan, kedua adalah nasihat, dan ketiga adalah peringatan. Larangan di ayat 13b, kemudian ada nasihat 13t dan 14, kemudian ada peringatan di ayat yang ke-15. Dan kita lihat satu persatu. Larangannya apa? Ayat 13b dikatakan demikian. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Respons kita yang pertama adalah bentuknya larangan. Jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Kata kesempatan di sini mengandung arti secara hurufiah, memang artinya kesempatan, tapi kalau kita telusuri artinya secara lebih hurufiah di luar Alkitab, maka kita mendapatkan idenya itu begini. Sebuah keadaan, sebuah situasi yang sangat cocok untuk melakukan sesuatu, itu namanya kesempatan yang dimaksud di sini. Sebuah keadaan atau situasi yang cocok untuk melakukan sebuah operasi atau sebuah tindakan. Bayangkannya gini, kata ini muncul di beberapa tulisan di Yunani klasik pada saat sebuah pasukan ingin mengalahkan kota. Mengalahkan kota musuhnya, maka dia mengatur semuanya. Dia punya kemah, dia punya markas, dia mungkin membuat parit-parit, karena mungkin kalau mengepung berbulan-bulan, mereka butuh banyak bahan makanan, mereka bercocok tanam di situ, mereka mungkin memotong aliran air, supaya penduduk kota itu mengalami kesulitan dan akhirnya menyerahkan dirinya. Semua yang diatur itu namanya adalah kesempatan ini. Jadi kesempatan di sini bukan kairos, kata Yunani yang umum, artinya waktu. Jangan membayangkan kesempatan di sini itu ada waktu lalu diambil begini. Itu kairos, bukan. Kairos tidak muncul di sini. Yang muncul di sini adalah kata yang lain, yang artinya kita menyiapkan sebuah keadaan supaya kita bisa melakukan sesuatu. Itu namanya kesempatan. Banyak orang justru menggunakan kemerdekaan di dalam Kristus sebagai sebuah keadaan untuk berbuat dosa. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian jemaat di Galatia. Kalau dalam istilah teologi, tindakan ini namanya antinomianisme. Anti melawan, nomian itu nomos, hukum, isme itu ideologi. Jadi sebuah paham yang melawan, menentang hukum. Mau hidup bebas. Istilah lain yang dipakai libertinian. Ini kelompok libertinian yang mengandalkan liberty, kebebasan, kebebasan, dan kebebasan. Wah, kalau saudara tahu patung di New York itu kan ada patung liberty kan ya. Patung liberty bawa apa dan apa? Pernah perhatikan nggak patung liberty di New York bawa apa? Bawa obor dan bawa buku. Kenapa dia bawa obor? Ya supaya dia bisa baca.
Kalau enggak terlalu gelap dia nggak bisa baca. Bukan, itu merupakan simbol, saudara, simbol bahwa kebebasan itu diperoleh melalui pengetahuan, katanya sih begitu. Konon kabarnya gitu. Tapi saya yakin patung Liberty itu tidak menjelaskan segala sesuatunya tentang kebebasan. Karena kita tahu ada banyak orang pintar yang diperhamba. Kebebasan sejati bukan terletak pada buku, tetapi terletak pada buku itu, firman Tuhan. Yesus berkata, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, the word will set you free. Firman itu akan membebaskan engkau. Kebebasan sejati bukan terletak pada ilmu pengetahuan, bukan terletak pada buku, tetapi terletak pada buku itu, yaitu kitab suci. Nah, inilah yang disebut sebagai antinomianisme. Injil itu ada di tengah, menjaga keseimbangannya. Di sebelah kiri ada legalisme, di sebelah kanan ada antinomianisme. Saya menerangkan antinomianisme dulu. Antinomianisme itu kalimat-kalimatnya semacam di Roma 3 ayat 8. Marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Atau di Roma 6 ayat 1 yang saya ringkas menjadi begini. Banyak dosa, banyak kasih karunia. Itu antinomianisme. Sekarang ini kan begitu tuh. Sebagian orang kan dikit-dikit grace, 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 grace. Benar ya? Anugerah, anugerah, anugerah. Berbuat dosa gak apa-apa, Tuhan ampuni. Bahkan sebelum kamu melakukan dosa, Tuhan sudah ampuni. Gak usah bingung. Bahkan gak perlu minta ampun sama Tuhan. Kan sudah dibayar. Ngapain minta lagi? Gak apa-apa, tinggal klaim aja. Pasti diampuni. Udah berbuat dosa. Kalau kamu salah, aduh gak usah lah. Terlalu dipikirin. Biasa-biasa aja. Dosa itu biasa. Semua dibereskan Kristus. Itu namanya antinomianisme. Ekstrim yang kiri adalah legalisme. Orang yang berkata begini, kalau kamu tidak berbuat baik, melebihi perbuatan jahatmu, maka kamu akan dihukum selama-lamanya. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan kesalehan hidup, maka kamu tidak akan masuk surga. Apa yang kamu lakukan kepada Allah, menentukan apa yang Allah lakukan kepadamu. Kalau kamu baik, Allah akan baik. Kalau kamu setia, Allah akan setia. Kalau kamu dekat, Allah akan dekat. Itu legalisme. Di dalam Injil, kita mendapatkan keseimbangan yang sempurna. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, tapi kita diselamatkan supaya berbuat baik. Kita harus ingat itu. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi untuk perbuatan baik. Hanya Injil yang bisa menjaga keseimbangan itu. Pada satu sisi saya akan berbuat baik sebagai ucapan syukur saya kepada Allah, tapi di sisi lain saya sadar saya tidak sempurna. Saya seringkali jatuh ke dalam dosa. Tapi perbuatan baik saya tidak akan membuat saya sombong. Dan kejatuhan saya tidak akan membuat saya putus asa. Saya ulang sekali lagi ya. Perbuatan baik saya tidak akan membuat saya sombong. Dan kejatuhan saya tidak akan membuat saya putus asa. Kenapa? Karena Injil Yesus Kristus menjamin bahwa Allah berkenan kepada saya bukan karena usaha saya, tapi karena korban Kristus di atas kayu salib. Hati-hati dengan orang-orang yang menunjukkan ciri-ciri antinomian semacam ini. Kita dibebaskan dari dosa, bukan untuk dosa. Kita dibebaskan dari dosa, bukan untuk dosa. Ada berapa banyak orang Kristen cara pikirnya semacam itu. Gak apa-apa berbuat dosa Senin sampai Sabtu Minggu, pemberesan di hadapan Tuhan. Sering gak dengar orang begitu? Bisnis kotor gak apa-apa, minggu pertama apalagi ada sakramen perjamuan kudus, ya kan? Semua dosa kita digelontor oleh darah Yesus, ya kan? Semua kotoran kita akan digantikan oleh tubuh Kristus yang sempurna. Banyak orang Kristen memandang remeh kasih karunia Tuhan. Kalau saudara menghargai penebusan di dalam Kristus, if you appreciate what Christ has done for you on the cross, maka saudara tidak akan hidup di dalam dosa. Anak-anak muda, let me tell you this. Hidupmu begitu berharga, tubuhmu begitu berharga. Karena ditebus dengan darah yang mahal. Jangan dipakai untuk sesuatu yang rosokan. Jangan dipakai untuk sesuatu yang berdosa. Karena engkau diciptakan kembali di dalam Kristus. Dengan bayaran yang begitu mahal. Dengan darah yang sempurna. Yang kedua, saudara, respons kita terhadap kemerdekaan di dalam Kristus bentuknya adalah nasihat. Yaitu nasihat untuk melayani sesama. Ayat 13c dan 14. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Kata melainkan di sini berarti kontras. Tidak cukup bagi kita untuk tidak melakukan dosa. Jadi tidak cukup bagi kita untuk berkata begini, yang penting saya tidak mengganggu orang lain. Yang penting saya tidak membahayakan orang lain. Berhenti, titik. Salah. Yang berkata seperti itu pasti tidak paham tentang Alkitab. Karena Alkitab menggunakan kata melainkan. Jadi tidak cukup sebetulnya hanya tidak berbuat dosa. Tidak cukup bagi kita hanya tidak berbuat dosa. Karena kita bukan cuma dibebaskan dari perhambaan dosa, tapi kita dipanggil untuk menghambakan diri pada kebaikan, pada kebenaran. Makanya Paulus mengatakan melainkan, layanilah seorang dengan yang lain oleh kasih. Ketika saya mencoba mencari tahu kata Yunani di balik kata melayani, layanilah di sana, saya cukup kaget. Karena kata Yunani yang dipakai yaitu kata dulio, itu lebih tepat diterjemahkannya bukan melayani, tapi menghambakan diri. Beda ya, bukan melayani, menghambakan diri. Dan kata ini sudah muncul beberapa kali di dalam surat Galatia juga. Artinya itu menghambakan diri. Misalnya menghambakan diri pada ilah-ilah berhala-berhala di pasal 4. Atau menghambakan diri pada roh-roh dunia. Atau dipakai untuk Hagar, budak perempuan Abraham, yang dikontraskan dengan Sarah, istri Abraham. Jadi kita dipanggil bukan cuma untuk melayani, tapi menghambakan diri satu dengan yang lain. Wah, ketika saya membaca bagian ini saya cukup gemetar. Terus terang saya cukup gemetar. Karena saya pikir selama ini saya itu sudah melayani jemaat. Saya pikir saya sudah melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Melayani dalam arti ya aktivitas-aktivitas gereja dilakukan sebisa mungkin dengan sebaik mungkin. Tapi ternyata yang dituntut di sini bukan melayani, tapi menghambakan diri. Kalau melayani kan ada kesan mungkin lebih tinggi dari yang dilayani, benar ya? Melayani itu kadangkala cuma sebatas aktivitas. Tapi kalau menghambakan diri itu berarti kita lebih rendah dari yang kita layani. Menghambakan diri itu bicara tentang komitmen. Kita ini hamba. Bukan masalah aktivitas, kita melayani. Tapi komitmen kita. Dan ini kata yang sangat keras sekali, saudara. Sangat keras sekali. Paulus bicara tentang penghambaan. Berarti penghambaan pada dirinya sendiri tidak selalu keliru dong ya. Tidak selalu keliru. Yang menentukan keliru atau tidak, objek penghambaannya. Kalau kita menghambakan diri pada ilah-ilah yang bukan Allah, kita menghambakan diri pada roh-roh dunia, ya salah. Tapi kalau kita menghambakan diri kepada sesama, yang didorong oleh kasih, bukan ketakutan, bukan memanfaatkan, tapi didorong oleh kasih, maka itu adalah penghambaan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi di dalam kebebasan muncul penghambaan. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham ya. Di dalam kebebasan muncul penghambaan. Atau dengan kata lain saya mau berkata begini. Kebebasan dari dosa adalah penghambaan pada kebenaran. Jangan berpikir bahwa freedom berarti free to do everything you want. Ada banyak orang yang punya pikiran begitu. Saya berapa kali ketemu terutama anak-anak muda ya. Ya bebas lah Pak. Saya mau melakukan apa saja, saya nggak peduli orang lain ngomong apa. Pokoknya saya akan melakukan apapun yang hati saya inginkan. Terus saya beritahu, berarti kamu nggak bebas dong. Kamu selalu mengikuti keinginan hatimu. Ya iyalah, pokoknya saya ingin apa. Whatever I desire, I just do it. Terus saya bilang begini, kamu tuh berarti tidak bebas. Kamu itu budak. Budak dari keinginanmu. Budak dari hawa nafsumu. Seharusnya kalau engkau tuan, bukan budak, engkau bisa mengekang keinginanmu. Engkau yang menentukan kapan memenuhi dan kapan tidak memenuhi. Engkau yang menentukan kapan, for the sake of others, demi banyak orang, kita tidak melakukan itu. Kalau engkau selalu melakukan apa yang kamu ingin lakukan, apalagi tidak peduli dengan orang lain, engkau seorang hamba. Budak dari keinginanmu. Nah tapi yang mengejutkan saya bukan cuma kata menghambakan. Tapi yang mengejutkan saya karena Paulus tampaknya memberikan perintah untuk mengikuti Taurat kan. Layanilah, hambakanlah dirimu satu dengan yang lain. Karena itu inti dari seluruh hukum Taurat. Saya kaget lagi. Loh, bukankah kita dibebaskan dari hukum Taurat? Bukankah kita ini tidak perlu lagi menaati seluruh hukum Taurat? Karena kita berada di bawah kasih karunia. Kenapa sekarang Paulus seolah-olah berkata begini, kamu itu harus menaati hukum Taurat.
Yaitu intinya, kasih ini, layani orang lain. Apakah ini adalah ketundukan pada hukum Taurat? Menurut saya bukan. Dan ada 3 hal yang saya ingin kita pahami. Kita ini dibenarkan dan diselamatkan supaya bisa menaati hukum Taurat. Jadi kita diselamatkan bukan karena menaati hukum Taurat. Kita diselamatkan untuk menaati hukum Taurat. Nah, hukum Taurat sekarang menjadi hukum Kristus bagi kita. Pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketaatannya kepada hukum Kristus. Dan ketaatan ini bukan dilandaskan pada ketakutan karena dihukum atau pahala mau dapat berkat, tapi melainkan berdasarkan kasih. Kita melayaninya berdasarkan kasih. Dan kalau kita membaca ayat selanjutnya, ayat 16 sampai selesai, Paulus bicara tentang pimpinan roh. Roh Kudus menghasilkan buah di dalam diri kita. Kalau boleh saya menyarikan 3 poin ini, saya akan menyarikannya begini. Di dalam Kristus, ketaatan kita itu tetap penting. Tetapi dilihat dengan cara yang berbeda. Apanya yang berbeda? Yang berbeda itu tujuannya. Kalau dulu ketaatan untuk diselamatkan itu salah. Itu bukan Injil. Sekarang tujuannya diubah. Kita ini diselamatkan untuk ketaatan. Beda ya. Bukan memenuhi hukum Taurat supaya selamat, tetapi diselamatkan supaya memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat itu sekarang menjadi hukum Kristus. Berikutnya yang berubah bukan cuma tujuan, tetapi motivasi atau alasannya juga berubah. Dulu orang menaati hukum Taurat karena takut hukuman. Takut kalau tidak taat dihukum Tuhan, takut kalau nggak taat nanti masuk neraka. Atau menaati karena ingin berkat. Taat berkat, tidak taat kena kutuk. Dulu motivasinya begitu. Setelah dimerdekakan di dalam Kristus, semuanya jadi berubah. Kita menaati karena kita mengasihi. Kita mengasihi karena lebih dulu dikasihi. Saya ulang sekali lagi. Kita menaati karena kita mengasihi. Kita mengasihi karena kita dikasihi. Jadi motivasi kita berubah. Ketika saya dan saudara menaati perintah Tuhan, bukan karena takut kena hukuman. Misalnya ya, difitnah orang. Saudara bilang begini, udah nggak usah ditanggepin aja. Kenapa? Repot, nanti kamu nanggepin ya, orang itu tambah jahat, kamu sendiri yang rugi. Akhirnya kita tidak menanggapi fitnahan itu. Wah, orang lain lihat, wah seperti Tuhan Yesus ya, difitnah tidak melawan. Tapi sebetulnya bukan itu kan. Saudara tidak melawan bukan karena saudara menaati Kristus kan. Bukan karena saudara mengasihi Kristus kan. Tapi karena saudara mengasihi diri sendiri, gak mau lebih repot. Gak mau lebih parah, nanti orang lain tambah jahat misalnya. Itu bukan ketaatan yang diinginkan. Atau saudara misalnya begini, saudara tidak mau berbuat curang di dalam bisnis. Kenapa? Takut nanti Tuhan marah, bisnisnya dibikin gagal, dibikin miskin luar biasa. Padahal saudara berbisnis begitu rupa itu supaya sukses, supaya nanti kalau ada reuni SMA, saudara bisa datang kepada mantan saudara, menunjukkan kekayaan saudara dan berkata 2 kata saja, nyesel toh. Jadi seluruh hidup saudara cuma ditujukan supaya bisa ngomong 2 kata itu di depan mantan ya. Nyesel toh gitu kan. Kalau itu tujuan kita berarti keliru. Jadi Kristus itu mengubah tujuan, mengubah motivasi. Dan jangan lupa mengubah kekuatannya. Kalau dulu kita menaati perintah Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tapi sekarang dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Roh Kudus menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Jadi beda banget. Yang dilakukan mungkin sama ya. Dulu tidak ngomong kotor, ini juga tidak ngomong kotor mungkin. Ini dulu jujur, ini juga jujur. Tapi motivasinya beda, tujuannya beda, kekuatannya beda. Di dalam Kristus, kemerdekaan menghasilkan ketaatan. Dan yang terakhir, respon yang terakhir bentuknya adalah peringatan. Paulus berkata begini di ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kata-kata Paulus kenceng banget ya. Kalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah jangan sampai kamu membinasakan. Barang siapa yang memaksa diri untuk menyunatkan kamu, biarlah mereka mengebirikan dirinya saja. Wow, kenceng banget kalimat-kalimatnya. Bagaimana kalau saudara mendengarkan hamba Tuhan bicara sekeras itu?
Saudara pasti akan berkata, nggak cocok jadi gembala orang ini ya. Gembala itu kan harusnya pelan, lemah lembut, jemaatnya kasar hari ini, dibalesnya tahun depan gitu kan ya. Atau mungkin malah tidak dibalas semuanya. Wah, luar biasa. Selalu ngomongnya lemah lembut, kalau menegur itu cuma pakai sinyal-sinyal gitu kan. Berharap jemaatnya bisa ngerti sendiri gitu kan. Berdoa supaya jemaatnya itu menjadi dukun dan ahli telepati yang memahami keinginan pendetanya gitu kan ya. Banyak pendeta dituntut jemaatnya begitu. Tapi saya yakin pendeta itu harus bisa melakukan dua hal yang berbeda. Kalau dia tidak perlu marah, dia jangan sampai marah. Karena marah itu seringkali tidak mendatangkan kebaikan. Tapi dengar saya baik-baik. Kalau dia harus marah, hamba Tuhan harus marah. Hamba Tuhan tidak boleh takut dengan necessary konflik. Konflik yang memang diperlukan. Gak boleh takut. Karena tugas hamba Tuhan bukan menyenangkan semua orang. Ngerti maksud saya? Saya ada di sini untuk melayani saudara. Bukan untuk menyenangkan saudara. Saya ada di sini untuk membawa saudara kepada kebenaran. Bukan untuk menyenangkan semua perasaan saudara terlepas dari kebenaran. Ada kalanya saya harus bicara lemah lembut karena dosanya tidak serius, kesalahannya biasa saja. Tapi ada kalanya saya harus berbicara dengan super keras seperti yang dilakukan Paulus di sini. Kapan kita harus berbicara dengan keras? Mungkin kepada anak kita, mungkin kepada bawahan kita di kantor, mungkin kepada teman kita. Yaitu kalau ada kebebalan orang dan kegentingan keadaan. Kalau ada kebebalan orang dan kegentingan keadaan, maka kita harus memberikan peringatan yang kencang. Bayangkan ya, orang itu tidak tahu jalan, lari, anak kecil lari kenceng padahal jalanannya itu turun terus belok. Dia sedang lari kenceng gitu. Yang saudara lakukan apa kira-kira? Teriak bukan? Kalau saudara tidak teriak, saudara tidak mengasihi anak itu, dia pasti akan jatuh, hancur, belantakan di situ. Dia akan mengalami kecelakaan yang parah. Gak mungkin ketika anak kecil lari-lari begitu keadaannya genting banget gitu kan. Saudara cuma ngomong gini, kalau nggak keberatan ya, saya mau ngomong sesuatu. Mati pasti. Harus ngomong dengan tegas. Jangan. Kalau orangnya bebal dan kalau keadaannya genting. Tapi kalau tidak, selalu bicara dengan pelan. Jauh lebih baik. Nah, Paulus terpaksa bicara dengan sangat keras. Kalau kamu saling menggigit, saling menelan, hati-hati. Jangan saling membinasakan. Awas, itu akan terjadi kalau kamu saling menggigit, saling menelan. Dan keadaan jemaat Galatia memang mengenaskan. Mereka gila hormat di pasal 5 ayat 26, suka menantang, saling mendengki, merasa diri lebih baik daripada orang lain, pasal 6, dan di dalam perbuatan-perbuatan daging yang dikontraskan dengan buah roh, hampir semuanya berkaitan dengan perselisihan. Saya bacakan ya, perbuatan-perbuatan daging, hampir semuanya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Hampir semuanya bicara tentang perselisihan, perbuatan daging itu. Dan jemaat Galatia sudah menunjukkan arah ke sana, bahaya ke sana. Gila hormat, saling mendengki. Mereka merasa diri lebih baik daripada orang lain. Mereka bahkan saling menantang satu dengan yang lain. Makanya Paulus memberikan peringatan yang tegas. Awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Membinasakan itu analisko. Kata ini cuma muncul 2 kali di Perjanjian Baru. Muncul di sini dan muncul di Injil Lukas pasal yang ke-9. Ketika Yesus dan murid-murid pergi ke kampung Samaria, memberitakan Injil ditolak oleh penduduk Samaria. Lalu Yohanes dan Yakobus berkata begini, Tuhan mau gak kasih pelajaran penduduk Samaria itu? Kamu mau aku turunkan api dari surga membinasakan mereka? Jadi kata membinasakan di sini, analisko, itu berkaitan dengan membinasakan karena api, menghanguskan sampai rata, sampai jadi abu. Hati-hati ya, kebencian, gila hormat, saling menantang, merasa diri lebih baik dari orang lain, itu bisa menghanguskan rumah tangga, bisa menghanguskan pekerjaan, bisa menghanguskan pelayanan. Entah berapa banyak gereja yang hancur gara-gara saling merasa diri hebat, berebut kekuasaan, benar?
merasa diri lebih hebat daripada orang lain, saling iri hati, saling dengki, hanya gara-gara posisi, gereja hancur berantakan. Ada berapa banyak rumah tangga akhirnya gagal berantakan karena suami dan istri merasa diri lebih benar, merasa diri sudah banyak berkorban daripada pasangannya, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk berdamai, akibatnya hancur berantakan. Maka kita harus ingat kalimat ini baik-baik. Kebencian adalah api yang menghanguskan semua yang bertengkar. Tidak ada pemenang. Kebencian adalah api yang menghanguskan semua yang bertengkar. Tidak ada pemenang. Jangan pikir kalau saudara menumpahkan kemarahanmu kepada orang lain, saudara itu menang. No. Saudara semakin terluka. Apalagi kalau saudara marah dan orang lain biasa-biasa saja, tambah luka lagi. Gereja kita mengusung semboyan TROH, T-ROH, Togetherness, Respect, Openness, Hard Work. Itu adalah values yang dikembangkan di sini. Paling depan adalah togetherness, kebersamaan. Tapi kebersamaan bukan berarti meniadakan openness, keterbukaan. Saya selalu menekankan di sini, kalau ada ganjalan harus ngomong. Di gereja ini tidak boleh ada rumor, tidak boleh ada hasutan, tidak boleh ada gosip, tidak boleh ada fitnahan. Kalau saudara mendengar sesuatu yang buruk tentang orang lain, cari waktu ketemu orang itu, tanyakan klarifikasi dengan baik, beritahu dia, nasihati. Jangan mudah percaya omongan orang, gosip-gosip, kabar burung dan sebagainya. Dan juga jangan suka membicarakan orang lain di belakang. Saya sangat menentang itu karena saya tahu betapa bahayanya sikap-sikap semacam itu. Itu seperti api yang siap menghanguskan sebuah tempat pelayanan. Kalau saudara ada masalah, ketidaksukaan dengan seorang hamba Tuhan, saya atau rekan saya yang lain, cari waktu bicara 4 mata. Tegur kami membutuhkan teguran dari saudara. Kalau kami melihat saudara melakukan kesalahan, kami juga akan panggil saudara dan memberi teguran. Karena itulah kasih yang sebenarnya. Kasih yang tidak takut untuk melukai, tapi juga kasih yang siap membalut luka orang lain. Kalau cuma melukai dan membiarkan, itu bukan kasih. Dan terakhir saya mau menutup khotbah saya dengan sebuah pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kalau saudara suka melukai orang lain, gosip, ngomongin orang lain, menjelekkan orang lain, berselisih, berkonflik yang tidak perlu, saudara perlu memikirkan pertanyaan ini. Bukankah melukai sesama merupakan perlawanan terhadap Injil? Bukankah luka-luka Kristus di kayu salib seharusnya menyembuhkan luka-luka kita dan luka-luka mereka? Apakah kita masih punya luka? Relasi dengan keluarga, dengan sahabat, teman kerja, teman pelayanan. Mari bawa semua luka kita kepada Kristus, karena di atas kayu salib Dia menanggung semua dosa dan semua luka kita. Sehingga pada saat kita disembuhkan oleh Kristus, kita pun juga bisa menyembuhkan orang lain. Mari kita tunduk kepala dan membereskan semua hidup kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, memberikan respon terhadap firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun di hadapan-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun semua umat-Mu yang mendengar. Kami adalah orang-orang yang seringkali menyalahgunakan kebebasan di dalam Kristus. Kemerdekaan yang mahal yang sudah dibayar dengan darah yang sempurna. Seringkali kami tidak hargai ya Tuhan. Kami hidup di dalam dosa. Bahkan bagi kami yang tidak hidup di dalam dosa, kami seringkali jatuh di dalam dosa dan memberikan banyak alasan dan pembenaran. Menyalahkan orang lain. Tuhan ampunilah kami. Tolong kami juga Tuhan. Supaya kami peduli dengan orang lain, menghambakan diri kami untuk orang lain. Kami tidak pasif, tapi kami aktif menghambakan diri kepada orang lain. Tolong kami supaya kami bukan cuek terhadap orang lain, tapi kami peduli dengan orang lain. Supaya hidup kami menjadi hidup yang menjadi sarana pengampunan, sarana kasih sayang, belas kasihan, sarana kebaikan dari Kristus kepada banyak orang di sekeliling kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup di dalam dosa. Kami datang kepadamu, ampunilah kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup di dalam kebencian ya Tuhan, dalam kedengkian. Ampuni kami.
Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak bisa mengampuni diri kami sendiri karena kami telah melakukan kesalahan yang bodoh, mengambil keputusan yang keliru. Rasa bersalah menghantui kami terus-menerus. Tuhan ampuni kami. Karena kami tahu di dalam Injil di atas kayu salib, semua dosa kami, kegagalan dan kebodohan kami sudah dibereskan oleh Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering melukai orang lain. Tidak mau mengampuni orang lain, ampuni kami. Kami datang kepadamu secara khusus, sebentar kami akan menikmati sakramen. Tuhan tolonglah kiranya kasih Kristus menghangatkan hati kami sekali lagi. Menyegarkan iman kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Dan izinkanlah saya untuk membacakan prinsip-prinsip pelaksanaan sakramen ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang terkasih, pelaksanaan sakramen perjamuan kudus adalah diperuntukkan bagi setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan saya mengundang jemaat sekalian untuk bisa melaksanakan ini semua sebagai ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu yang sekarang ini masih bergumul dengan dosa, ingin bertobat, ingat kasih Tuhan yang sudah menebus Bapak Ibu dan Saudara, termasuk saya, ambillah bagian kesempatan sakramen ini. Dan kemudian, jika kita hari ini tetap mengeraskan hati, ditegur sedemikian rupa, tetapi kita justru tetap menikmati dosa, tidak mau mentaati Allah, maka ambillah kesempatan, diam sejenak. Maka suatu saat ketika siap untuk bertobat kembali kepada jalan Tuhan, maka marilah bersama-sama dengan kita suatu saat nanti dalam perjamuan ini. Mari kita menyiapkan sarana sakramen, kita pujikan Nothing But the Blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari kita mengambil roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan, pada malam sebelum ia ditangkap, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, sukacita dan ucapan syukur, makan roti ini sebagai simbol Tuhan, tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, sukacita dan ucapan syukur minum anggur ini sebagai simbol darah Kristus yang menyucikan kita. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan beri. Bapa di dalam surga, ketika kami bergumul dengan dosa-dosa kami tahu hanya ada satu jalan yang bisa membereskan itu semua, yaitu anugerah di dalam karya salib yang menebus kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya kami menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kami, yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Kiranya kami boleh hidup semakin dekat dengan Engkau, mentaati setiap kehendak-Mu. Kami memiliki disiplin rohani, dan kami pun juga menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami ya Tuhan, memberikan anugerah yang cukup bagi kami untuk menjadi umat-Mu yang setia, mencerminkan kasih, mencerminkan kekudusan, mencerminkan keadilan, dan sifat-sifat Kristus sendiri atas kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya melalui sakramen perjamuan kudus, kami senantiasa diingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, yang mati dan bangkit bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan lewat nomor rekening yang sudah tertera di layar. Dan bagi jemaat yang ada di tempat di Rekutisari bisa memberikan persembahan, memasukkan amplop setelah selesai ibadah. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Mari kita mendasari persepuluhan dan persembahan kita atas kasih yang terlebih dahulu telah Ia berikan kepada kita. Aman di tangannya. Aman di tangan Yesus, aman di jaganya. Rasa jiwaku damai.
Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami beribadah menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bahkan kami beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu apa yang kami persembahkan bersifat jasmania, tetapi kami tahu segala hal yang kami persembahkan kepada Tuhan, maka kiranya itu semuanya bernilai kekal dan memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan hikmat kepada gereja kami untuk mengelola setiap persembahan yang ada untuk perluasan kerajaan Allah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan atas kami. Ya Tuhan, berkati kami jasmani maupun rohani sehingga kami terdorong untuk terus-menerus memberikan persembahan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu di dalam informasi-informasi yang kami dengarkan tentang perkembangan COVID hari ini, kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Tetapi kiranya Engkau terus-menerus memberikan kewaspadaan pada setiap kami untuk tetap setia menjaga protokol kesehatan. Bukan hanya menjaga diri kami, tetapi kami ingin menjaga orang lain yang ada di sekitar kami. Bukan untuk perorangan, tetapi setiap kalangan, seluruh masyarakat Indonesia. Dan bahkan badan pemerintahan yang sekarang ini benar-benar berjuang untuk memutuskan rantai penyebaran COVID. Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka senantiasa dikuatkan oleh Allah sendiri. Khususnya ketika kami akan memasuki tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bahkan kami ada di dalam ancaman varian-varian yang baru. Tapi kiranya Engkau tetap berbelas kasihan pada bangsa kami. Kiranya pemerintah bisa mengantisipasi dengan berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, supaya pemerintah diberikan kekuatan dan hikmat untuk memulihkan kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh pandemi ini, supaya setiap masyarakat boleh mengalami peningkatan kesejahteraan, ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan pendidikan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau tetap beranugerah atas kami, sehingga bangsa kami boleh mengalami berkat jasmani maupun rohani dari Tuhan sendiri. Dan kami pun juga teringat untuk setiap gereja-gereja yang sekarang ini mempersiapkan diri memperingati Natal. Kami tahu ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi kami tahu ini adalah sebuah peringatan tentang kasih dari Allah yang mencintai manusia sedemikian rupa sehingga rela datang ke dunia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mati di kayu salib. Dan inilah yang akan kami syukuri ya Tuhan. Dan kiranya semua rangkaian acara berjalan dengan baik, sehingga semua jemaat Tuhan di seluruh muka bumi ini yang merayakan Natal beroleh damai sejahtera, beroleh makna Natal yang sejati. Berkati kami ya Tuhan, di dalam setiap persiapan, di dalam setiap pelaksanaan. Dan kami pun juga serahkan setiap rangkaian doa syafaat kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Engkau sendiri yang akan beranugerah atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom jemaat REK sekalian, saya di sini ingin mengumumkan sebuah berita gembira, yaitu REK akan menyambut seorang hamba Tuhan yang baru yang bernama Pendeta Jimmy Lukas. Pak Jimmy akan bersama-sama dengan kita untuk membantu pengembalaan di REK Kutisari dan juga untuk membantu saya merapikan, mengembangkan REK secara organisasi. Dan siapakah Pak Jimmy itu? Mari kita lihat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Jimmy Lukas dan ini keluarga saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa bergabung bersama dengan REK. Bapak Ibu, REK adalah salah satu gereja yang pertumbuhannya sangat pesat di belahan timur Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Pendeta Yakub Trihandoko, REK menjadi salah satu gereja yang diperhitungkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bergabung di dalam REK. Bersama dengan REK, khususnya dengan REK Kutisari, saya rindu kita bisa bersama-sama mengembangkan spiritualitas yang otentik, pemuridan yang memberdayakan, dan penginjilan yang kontekstual bagi masyarakat urban. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertumbuh bersama dan kita melayani bersama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.
Nah, saya mendorong setiap jemaat untuk mendoakan, untuk menerima, dan untuk menyambut sekaligus memberikan dorongan, kekuatan kepada Pak Jimmy supaya Pak Jimmy bisa melayani Tuhan dengan efektif di gereja kita. Jadi sekali lagi, jangan lupa doakan, terima, dan dukung terus Pak Jimmy. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu direct atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan gereja yang akan berjalan di minggu depan. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Jemaat yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sekaligus mengundang di dalam acara CPC Online Talk. Ini berbicara tentang bagaimana regulasi pajak kita, apa saja dan apa yang terkait, dan kemudian berbagai macam hal penting yang bisa Bapak Ibu pelajari dan tanyakan dengan pembicara Andi Setiabudi. Catat waktu dan tanggalnya, tanggal 15 November 2021 pukul 18.30. Khusus di dalam link yang sudah ada, di sana Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. Manfaatkan kesempatan ini. Kita akan akhiri kesempatan ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita agungkan Allah Tritunggal. Firman-Nya, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Dan kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.